فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Masih dalam pembahasan tentang salat-salat sunnah. Alhamdulillah. Nah, di antara pembahasan yang belum disebutkan dalam kitab yaitu tentang at-tanaful al-mutlaq atau salat sunnah mutlak. Telah kita lewati bahwasanya salat-salat tatawwu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Amin. Nah, pembagian umum terlebih dahulu. Jadi salat-salat tatawwu terbagi jadi dua. Yang pertama yang muqayyad, ya, tatawwu muqayyad, dan yang kedua mutlak. Nah, tayyib. Nah, yang muqayyad ini terbagi jadi dua lagi. Yang mengikuti salat-salat fardu namanya rawatib, dan yang kedua yang tidak mengikuti salat-salat fardu tapi punya waktu tertentu, seperti salat apa? Salat witir, salat duha, ini punya waktu tertentu. Kemudian salat tatawwu jenis yang kedua yang tatawwu mutlak. Dikatakan mutlak ikhwani fillah karena seseorang ketika meniatkan, dia apa? Meniatkan secara mutlak, dalam artian tidak memberikan batasan ini salat sunnah apa. Ini salat sunnah qabliyah zuhur, ataukah salat sunnah witir, ataukah salat duha, atau salat istikharah. Tidak ada niatan demikian, tapi dalam dirinya dia meniatkan ini adalah salat sunnah. Jadi dia meniatkan dalam dirinya, pokoknya meniatkan salat sunnah 2 rakaat. Taib. Ini yang namanya dengan tatawwu mutlak, yang menunjukkan tentang disunahkannya perkara ini ikhwanifillah, yaitu hadis Amr bin Abbasah yang dulu telah kita baca dalam pembahasan waktu-waktu terlarang. Taib. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan kepada Amr bin Abbasah untuk melakukan salat, silahkan salat selain pada waktu-waktu terlarang. Baik, ketika telah naik matahari setinggi tombak, thumma shalli. Kemudian salatlah, silahkan salat dalam waktu tersebut sampai apa? Sampai matahari di puncak. Itu baru berhenti kalau tidak diperbolehkan salat sunnah padanya. Demikian seterusnya. Kemudian setelah zuhur, kalau setelah zuhur silahkan salat sunnah apa saja yang engkau inginkan. Dalam artian kalau ingin tanaful mutlak sampai masuk waktu asar, kemudian tahan. Setelah menunaikan salat asar, tahan, tidak boleh melakukan salat sunnah mutlak sampai tenggelamnya matahari. Kalau sudah tenggelam matahari silahkan, karena itu waktu yang sangat luas sampai subuh. Baik. Ini namanya tanaful mutlak, yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, an-nawafil al-mutlaqah fa tushra'u fil laili kulli. Nawafil mutlaqah, salat-salat sunnah yang mutlaqah. Maksudnya mutlaqah apa tadi, Umar? Dia tidak meniatkan
sebagai salat sunnah yang tertentu. Tayyib. Tidak meniatkan istikharah, tidak meniatkan witir, tidak meniatkan yang lain. Pokoknya dia niatnya apa? Niatnya salat sunnah dalam dirinya. Yang seperti ini disyariatkan dalam artian boleh untuk dilakukan pada keseluruhan malam. Adapun di siang hari, ikhwanifillah wa fin nahar, diperbolehkan fi ma siwa awqatin nahi, kecuali pada waktu-waktu yang terlarang. Karena waktu yang terlarang semuanya jatuh di waktu siang. Ya tidak. 5 waktu yang terlarang tersebut semuanya jatuh di waktu siang. Adapun malam tidak ada yang namanya waktu terlarang untuk sholat. Kemudian Ibnu Qudamah memberikan kaidah wa tatawwu'ul laili afdalu min tatawwu'in nahar. Dan salat sunnah di malam hari itu lebih utama daripada di siang hari. Tapi sebagaimana pula qiraah qiraatul Quran, banyak para ulama mengatakan lebih utama untuk memperbanyak qiraah di malam hari karena memang lebih khusyuk. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwam qila. Adapun di siang hari, banyak kesibukan, banyak gangguan, banyak suara-suara yang menjadikan konsentrasi seseorang bisa berubah. Taib. Ini tentang salat sunnah mutlaqah. Kemudian di antara salat sunnah juga yang sering disebutkan yaitu salat tasbih. Telah datang dalam masalah ini hadits yang lumayan banyak khonifillah yang mengisahkan tentang salat tasbih. Dengan keutamaan yang besar, bahkan dianjurkan kalau memang tidak mampu setiap harinya, maka setiap pekan, kalau tidak mampu setiap pekan, setiap bulan, kalau tidak mampu setiap bulan, maka setiap tahun. Kalau tidak mampu setiap tahun sekali melakukan salat tasbih, ya seumur hidup minimalnya sekali. Dan dengan kaifiyah yang sangat berbeda dengan salat-salat sunnah yang lain. Dengan kaifiyah yang sangat berbeda dengan salat-salat sunnah yang lain. Bagaimana kaifiyahnya? Abang Mujahid pernah melakukan salat tasbih dulu? Siapa yang sudah pernah dulu sebelum mengenal sunnah? Biasanya di desa-desa ini kalau bulan Sya'ban, salat tasbih berjamaah. Taib. Kalau belum pernah, alhamdulillah. Dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ini dalam artian jalan yang paling bagusnya. Baik, jalan yang paling bagusnya. Karena setelah membaca Al-Fatihah, membaca tasbih, sekian kali. Baik, kemudian ketika rukuk juga, ketika bangkit dari rukuk juga, terus dengan jumlah yang sangat banyak yang berbeda dengan salat-salat sunnah yang lain. Jalan yang paling bagus hadits Ibnu Abbas dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Yang secara zahirnya ikhwanillah memang kalau dilihat riwayatnya secara sanad sahih oleh karena itu Syekh Albani, demikian pula Syekh Muqbil, mereka mensahihkan hadits tersebut. Akan tapi ternyata ada padanya illah. Ada padanya penyakit. Ada padanya penyakit, yaitu dikarenakan bersendiriannya Musa bin Abdul Aziz Al-Adani. Musa bin Abdul Aziz Al-Adani. Jadi riwayat salat tasbih ini diingkari atas Musa bin Abdul Aziz Al-Adani. Dia yang bersendirian dan
untuk meriwayatkan suatu salat dengan tata cara yang aneh tadi, nah orang selevel Musa bin Abdul Aziz Al-Adani tidak akan mampu, karena menyelisihi riwayat-riwayat yang lain tentang salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ali Al-Madini, julukan beliau siapa ini? Ali Al-Madini. Siapa yang ikut? Menghadiri dulu Syekh Ahmad bin Namani. Ali Al-Madini julukannya apa? Hah? Imam Jarh wa Ta'dil siapa? Yang digelar dengan Imam Jarh wa Ta'dil? Yahya Ibnu Ma'in. Kalau Ali Al-Madini, beliau guru dari apa? Dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, termasuk di antara a'immatul ilal. Tayyib. Imam Bukhari juga banyak bertanya kepada Ali Al-Madini. Nah, ditetapkan illah tentang salat tasbih oleh beliau dengan waqf, yaitu mauquf pada Ikrimah. Tayyib. Dari kesimpulannya, untuk salat tasbih tidak ada jalan yang selamat dari penyakit. Dan Syekh Mubil sendiri alhamdulillah ketika disampaikan kepada beliau tentang i'lal hadis tersebut, beliau menerimanya dan beliau bertekad untuk menghapus dari As-Sahihul Musnad. Tapi dalam cetakan yang sudah terlanjur tercetak ini belum dihapus. Dan hal ini dinukilkan oleh murid-murid beliau, di antaranya Syekh Muhammad bin Hizam dan yang lainnya. Mengatakan bahwasanya Syekh Mubil menerima i'lal dari hadis tersebut, sehingga hendaknya dikeluarkan dari As-Sahihul Musnad. Dari kalangan Syafi'iyah sendiri, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menegaskan tentang tadhaifannya. Tayyib. Beliau katakan dalam At-Talkhis, wal haqq anna turuqahu kullaha dha'ifah. Wa in kana hadits Ibnu Abbas yaqrubu min syaratil hasan illa annahu syadz li shiddatil fardiyyah fi wa 'adamil mutabi' wa syahidi min wajhin mu'tabar wa mukhalafati hay'atiha li hay'ati baqis salawat. Dan yang benar bahwasanya semua jalan-jalan salat tasbih itu lemah. Walaupun hadis Ibnu Abbas itu mendekati ke syarat hadis hasan, akan tapi dia syadz dikarenakan parahnya dalam bersendirian. Karena hadis syadz ikhwanifillah, bersendiriannya seorang perawi meriwayatkan satu hadis yang menyelisihi rawi-rawi yang lain. Ditambah lagi tidak adanya yang mengikuti periwayatan tersebut dan tidak ada penguat yang mu'tabar yang bisa diterima. Juga yang menjadikan semakin lemahnya hadis tentang salat tasbih karena salat tersebut menyelisihi hay'ah, menyelisihi tata cara salat-salat yang lain. Mungkin seorang akan mengatakan, bukankah di sana juga ada salat kusuf yang caranya berbeda, dalam satu rakaat ada 2 rukuk. Tapi hal ini diriwayatkan dengan riwayat yang banyak. Riwayat yang banyak oleh para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Sehingga tidak ragu tentang keabsahannya. Adapun salat tasbih, ini diriwayatkan
dari jalan yang lemah dan bersendirian Musa bin Abdul Aziz Al-Adani. Saya tidak bisa diterima. Salat berikutnya yang juga sering ditanyakan yaitu salatul hajat. Salat hajat. Dalam masalah ini datang hadis dari Abdullah bin Abi Aufa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu ila Allah hajah aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsinil wudu thumma liyusalli rak'atain thumma liyuthni 'ala Allah wa liyusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illallahul halimul karim ila akhirih." Siapa saja yang dia memiliki hajat, yaitu memiliki kebutuhan, ingin meminta pada Allah atau kepada seseorang dari kalangan Bani Adam, maka berwudulah dan perbaguslah wudu, kemudian salatlah 2 rakaat. Kemudian hendaknya dia memuji Allah dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Doa yang khusus ikhwani fillah. Ini hadis yang dijadikan dalil sebagian orang tentang tetapnya salat hajat. Kenapa? Karena salat ini dibimbingkan oleh Rasul, kalau punya hajat, punya kebutuhan, ingin meminta, maka salat 2 rakaat kemudian berdoa dengan doa tersebut. Tapi hadis yang ikhwanillah, pada sanadnya Abu Warqa Fa'id ibnu Abdurrahman. Abu Warqa Fa'id ibnu Abdurrahman. Dikatakan oleh Imam Ahmad dia seorang yang matruk, dan dikatakan oleh Ibnu Ma'in laisa bithiqah. Imam Bukhari mengatakan tentang Abu Warqa ini mungkarul hadis, sehingga hadis dhaifun jiddan. Hadisnya sangat dhaif. Diingat-ingat. Karena sering dipertanyakan ikhwan fillah dari kalangan awamun nas maupun yang lain tentang salat hajat ini. Jadi salat hajat datang hadis dari siapa? Abdullah bin Abi Aufa dalam Sunan Tirmidzi, tapi pada sanadnya siapa? Siapa dalam sanadnya tadi? Hasan. Dicatat. Siapa dalam sanadnya? Amin. Abul Warqa Fa'id ibnu Abdurrahman. Taib, seorang yang matruk, atau Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Kalau tadi tentang salat tasbih datang dari riwayat siapa? Ibnu Abbas, ini yang paling bagusnya. Kalau paling bagusnya saja derajatnya syadz, apalagi yang lainnya. Dari Ibnu Abbas pada saatnya ada siapa? Musa bin Abdul Aziz Al-Adani. Ya, Al-Adaninya jangan lupa karena Musa bin Abdul Aziz banyak. Musa bin Abdul Aziz Al-Adani. Tayyib. Kemudian Ali Al-Madini mengiklal dengan waqaf atas Ikrimah tentang salat tasbih tadi. Kemudian yang ketiga, salatut taubah. Ini juga sering ditanyakan. Salat taubat. Apakah ada yang namanya salat taubat? Terdatang dalam masalah ini hadis dari Ali bin Abi Thalib dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi secara marfu' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafara lahu.
tidaklah seorang laki-laki, tentunya masuk padanya para perempuan juga, tidaklah seorang melakukan suatu dosa kemudian dia berdiri dan berwudu, melakukan taharah, kemudian salat, kemudian meminta ampunan yaitu beristighfar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Di sini apa? Orang yang berdosa berwudu kemudian salat, ini salat taubat. Kemudian dia beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Tsumma qara'a hadhihi al-ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut, yaitu orang-orang yang apabila melakukan suatu dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah. Hadits ini akhwani fillah pada sanadnya Asma ibnul Hakam al-Fazari. Asma ibnul Hakam al-Fazari. Al-Fazari. Dia seorang yang majhul. Nah, jadi ini laki-laki namanya Asma. Bersendirian dalam meriwayatkan dari Ali ibn Rabi'ah al-Walibi, dan tidak ada di kalangan para ulama ahli al-fani atau ahli al-hadis yang mu'tabar, yang memberikan taufik, yaitu mentsiqahkan Asma ini. Siapa? Ali ibn Rabi'ah al-Walibi. Ini yang diriwayatkan darinya hadis oleh siapa? Asma ibn al-Hakam al-Fazari. Jadi yang menjadi sorotan ya Asma ini. Asma ini seorang yang majhul. Imam Tirmidzi sendiri mengatakan la na'rifu li Asma ibn al-Hakam haditsan ghairu hadza. Kami tidak mengetahui Asma bin Hakam ini memiliki hadis kecuali hadis ini. Sehingga majhul ikhwanifillah, karena hadisnya cuma itu tok. Nah, tidak ada yang memberikan taufik siapa ini. Nah, Asma belum diketahui. Taib. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala mengingkari hadis Asma tersebut. Nah, hadis tentang salat taubat. Adapun ayat jelas ikhwanifillah. Nah, seseorang yang melakukan suatu dosa kemudian dia mengingat Allah, yaitu dengan beristighfar, meminta ampunan kepadanya. Nah, ini yang dituntut. Tidak kemudian di sana ada salat khusus. Adapun seorang ingin salat dalam artian salat sunnah mutlak karena ingin menutup amalan yang jelek tadi sehingga terhapus dan diganti dengan amalan yang bagus, maka ini masyru' berdasarkan keumuman hadis. Akan tapi kalau kemudian melakukan salat sunnah secara khusus, yaitu salat taubat, maka ini tidak disyariatkan karena hadisnya dhaif. Nah, taib. Ada 3 hal dari salat-salat sunnah yang tidak sabit kita ambil pada hari ini. Hendak ya rijal. Salat tasbih riwayat siapa tadi? Ibnu Abbas, padanya ada Musa bin Abdul Aziz Al-Adani. Nah, diingkari atas orang tersebut. Kemudian yang kedua, salat apa tadi? Salat hajat. Salat hajat, hadisnya dari siapa? Abdullah bin Abi Aufa, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Pada sanadnya ada siapa? Diingat-ingat. Pada sanadnya ada siapa tadi? Abu Abdul Bar, Abu Warqa Fa'id ibnu Abdurrahman. Tayyib. Derajatnya dhaif sekali. Nah, orang ini dikatakan oleh Imam Ahmad apa?
matruk. Imam Bukhari mengatakan bagaimana? Imam Bukhari munkarul hadits. Taib. Kemudian yang ketiga, salat taubat. Dari riwayat siapa? Hadis datang dari siapa? Ali an Abi Bakar. Taib. Ali bin Abi Thalib an Abi Bakrin As-Siddiq. Taib. Pada sanadnya ada siapa? Asma Ibnul Hakam Al-Fazari. Nah, dia bersendirian meriwayatkan hadis. Nah, dalam kondisi dia seorang perawi yang majhul, tidak diketahui hadisnya kecuali hadis ini, dan diingkari oleh siapa hadis tersebut? Diingkari oleh siapa? Imam Bukhari. Nah, diingat-ingat ini. Ini diantara salat-salat sunnah yang tidak thabit, yang sering dipertanyakan. Maka kalau seorang talibul ilm, nah, minimal menghafal ringkasan dari tahqiq hadisnya akan kuat. Nah, tahu sebab kedhaifannya secara ringkas. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Insyaallah dihafal sebab-sebab kedhaifannya tersebut. Nah, kapan-kapan ditanya harus bisa. Naktafi bihadza. Nah, boleh. Nah, salat sunnah mutlak dilakukan setelah salat witir, maka boleh. Dan itu yang dinasihatkan apabila seseorang di awal malam sudah berwitir, kemudian dia bangun. Nah, kemudian dia bangun, pengen sholat sunnah. Nah, tapi aku sudah witir, sudah tidur lagi. Nah, jangan. Kalau memang dia pengen sholat sunnah lagi, silahkan sholat sunnah dengan niatan apa? Mutlak. Paham? Juga ini banyak dipertanyakan ketika apa? Ramadan. Seorang yang sholat tarawih bersama imam di awal malam, kemudian di akhir malam dia bangun dan mendapati dirinya semangat ingin sholat, maka silahkan sholat dengan niatan apa? Mutlak. Tapi karena sholat sunnah mutlaqah ini tidak ada larangannya pada keseluruhan malam. Tapi pada keseluruhan malam. Tapi kalau untuk siang, nah, di sana ada waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Baik. Itu PR. Nah, baik. Nah, karena itu untuk apa? Tafa'ul alhamdulillah, dalam artian ketika mereka sudah melakukan sholat ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap berubah keadaannya. Ya, berubah keadaannya. Maka apa? Tempat yang tepat ya setelah selesai. Nah, ketika telah berdoa, kemudian dibalik. Baik. Sebagian yang meletakkannya ketika hendak berdoa. Baik, jadi membaliknya bukan dibalik dari posisi gini, baliknya dibalik aja. Nah, tadinya kanan ke kiri, yang ke kiri ke kanan. Ini untuk istisqa. Jadi selendangnya gini, tidak, itu yang dipakai gini. Ya. Biasanya pakai imamah, yang sering pakai selendang seperti apa? Syekh Abdul Iryani itu. Nah, itu. Ada selendang, biasanya seperti ini namanya, apa namanya? Rida. Ya, rida ini diletakkan sini. Imamah yang di atas. Tapi kata sebagian jamaah tabligh bahwa di Sahih Bukhari ada beberapa hadis dhaif. Nah, benarkah demikian? Naam, ikhwani fillah.
mengenai Sahih Bukhari, taib, Syalbani sendiri, ikhwanifillah, beliau telah meneliti. Ada beberapa hadis yang mu'al, yang zahirnya sahih tapi ada cacat padanya. Dan demikianlah manusia. Demikianlah manusia, tidak akan sempurna apa-apa yang dia lakukan. Akan tapi para imam telah berijma' bahwasanya kitab Sahih Bukhari ikhwanifillah telah disepakati tentang kesahihannya, dalam artian dia menempati urutan paling tinggi dari sisi kesahihan dari kitab-kitab karangan manusia. Sehingga riwayat-riwayat yang sedikit ini, sangat sedikit, dari riwayat tersebut itu pun yang mengetahui hanya mereka-mereka yang betul-betul mendalami ilmu hadis. Dan yang dhaif ini pun tidak kemudian dhaifnya itu parah, dalam artian tidak ada tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Tapi kedhaifan masih ada asalnya, dalam artian punya asal, bukan kemudian menyelisihi syariat secara totalitas. Dan biasa seperti Jamaatul Tabligh dan yang lainnya, ikhwanifillah, mereka menjelaskan ini kepada umat untuk menjauhkan dari kitab tersebut, dalam artian ketika kitab Fadailul A'mal yang ada pada mereka dikritik banyak dengan hadis dhaif, banyak hadis-hadis maudhu, mereka juga Sahih Bukhari juga ada hadis dhaifnya. Ini keliru. Niatannya sudah keliru. Hadis yang dhaif pada kitab ini bisa dihitung. Di antaranya ikhwanifillah tentang riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahuta wa ya'uqa wa nasra. Ini yang rajih dhaif ketika Ibnu Abbas mengatakan kanu min asma'i rijalin shalihin min qaumi Nuh. Ini riwayat yang dhaif dalam Sahih Bukhari. Tapi itu tafsir dari Ibnu Abbas. Tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sangat sedikit. Itu pun ilal yang hanya mampu memahaminya para imam. Adapun awamun nas ikhwanifillah, maka yang seperti ini ketika disebutkan kepada mereka akan menimbulkan keraguan. Dan ini metode yang salah. Metode yang salah yang banyak dilakukan oleh ahlul bidah untuk menjauhkan manusia dari kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis. Karena kalau sudah menjauh dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ikhwanifillah, akan banyak tertinggal sunnah-sunnah yang banyak. Sunnah-sunnah yang banyak akan ditinggalkan oleh manusia dengan anggapan ini, itu ada hadis dhaif, padahal tidak tahu yang dhaif yang mana. Yang dhaif yang mana. Tapi yang hendaknya dijelaskan kepada manusia, bahwasanya asal pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ikhwanifillah hadisnya adalah diterima. Diterima. Tapi kecuali sedikit saja, dan itu pun memiliki asal dan sesuatu yang tidak dibangun hukum syar'i atasnya. Seperti tadi contoh hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas itu adalah penafsiran beliau. Tapi